وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nawasil qalilan, kita lanjutkan sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulun fasl." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah kata putus. Kata putus. Kemudian masih tentang Al-Qur'an, wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Wa laysa bil la'bi wal batil. Al-Qur'an ini bukanlah permainan, bukanlah main-main dan juga kebatilan, omong kosong. Bal huwal jiddu wal haqq. Bahkan dia merupakan sesuatu yang serius dan al-haqq, kebenaran. Jadi Al-Quran ini merupakan sesuatu hal yang serius. Dan memang kita beragama itu mesti serius. Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang sudah kami berikan kepadamu dengan serius. Allah berfirman kepada Nabi Yahya alaihissalam, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa Yahya. Ambillah kitab itu dengan serius. Memang kita beragama itu serius. Ya. Dibilang fanatik, ya memang kita mesti fanatik. Hanya saja makna fanatik ini kemudian digeserkan kepada makna yang negatif, ya. Kemudian menjadi makna intoleransi. Nah, ini hal yang lain. Kita beragama yang mesti fanatik. Fanatik dalam arti ya kita menjalankan agama itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan. Itu perintah Allah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Ya. Jadi bukan setengah-setengah, bukan apa tuh minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kalian hanya beriman sebagian terus kemudian kufur kepada sebagian. Nah, tidak demikian. Innahum yakiduna kaida. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang kafir dari sejak zaman dahulu hingga akhir zaman kelak. Innahum yakiduna kaida innal mukadzibina bima ja'ahum rasuluhu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul mereka, yakiduna kaidan katsiran. Mereka membuat tipu daya yang begitu dahsyat, liyaruddu da'watah, untuk menolak dakwah beliau, dakwah Nabi, wa yubtiluha, untuk membatalkan, menganulir dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara metode atau uslub yang ditempuh oleh orang-orang kafir untuk membatalkan, untuk menolak dakwah Nabi adalah dengan memperburuk citra Nabi yang membawanya. Zaman dahulu mereka melakukan hal tersebut. Ya, mereka menggambarkan Nabi itu sebagai seorang yang gila, sehingga orang itu nggak mau ikut. Masa orang mau ikut orang gila? Digambarkan Nabi itu sebagai seorang penyihir, orang yang jahat. Demikian juga orang yang penyair. Ya, penyair itu omong doang, omdo. Ya, penyair itu begitu. Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara tentang para penyair itu, wa yaquluna ma la yaf'alun. Biasanya penyair itu mereka itu cuma bisa ngomong tapi tidak menjalankan. Sehingga orang itu nggak mau ikut. Ini salah satu caranya. Jadi memperburuk atau memburukkan citra pembawanya. Kemudian yang kedua adalah diantaranya adalah dengan menggunakan tindakan represif. Ya, kalau misalnya mereka tidak bisa berhadapan dengan dalil, dengan hujjah, maka mereka menggunakan kekerasan, dan itu zaman dulu seperti itu. Itulah bentuk tipu daya mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengancam balik. Apa kata Allah? Wa aqidu kaida. Wa aqidu ana kaidan li idharid dini wa dahdil batil. Tetapi
Aku akan membalas tipu daya mereka untuk menampakkan agama ini dan juga menghempaskan kebatilan. Dan betul, tidaklah orang kafir membuat tipu daya, melainkan Allah Subhanahu wa taala datangkan dan balas tipu daya mereka. Di antara hal yang kita saksikan atau kita mungkin dapati, bagaimana orang kafir mereka berusaha untuk menghembuskan Islamofobia. Hati-hati kalau misalnya kalian ngaji nanti jadi radikal. Hati-hati sama kaum berjenggot. Ya, mereka adalah kaum yang radikal. Mereka adalah teroris. Sekarang udah nggak laku yang begitu. Yang justru ada adalah orang-orang kafir. Mereka diwanti-wanti, hati-hati. Ini orang demikian dan demikian. Ketika mereka mendapatkan stigma, mendapatkan stereotip, orang Islam itu demikian, 1, 2, 3, 4. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari mereka orang-orang kafir sebagian itu Allah kehendaki apa? Mendapatkan Islam. Di antara yang fenomenal mungkin kalau yang pernah saya dengar ya. Jadi ada orang Belanda yang dia bukan sembarang Belanda, tetapi dia itu tangan kanannya orang Geert Wilders, pemimpin partai sayap kanan yang sangat-sangat memusuhi Islam, anti-Islam. Bahkan dia itu menulis buku untuk menjelek-jelekan Islam. Ya, tetapi dia kemudian berusaha untuk mencari tahu di mana nih celahnya. Dia pelajari dan ternyata dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada dia. Ya, itu ada podcastnya tuh, bahasa Inggris. Yang jelas itu salah satu dari sekian banyak orang yang mereka ini digadang-gadang untuk menjadi penghancur atau yang memusuhi kaum muslim, tapi Allah Subhanahu wa taala balikkan, wa akidu kaidan. Ya, wa akidu kaidan. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup surat At-Tariq ini dengan perintah kepada kita semuanya untuk tasliyah, menjadikan hati kita itu terobati. Apa kata Allah? Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirin, maka fa'amhil ayyuhar rasul, berikanlah mereka tenggat, biarkan saja mereka itu, haulail kafirin, biarkan saja mereka orang kafir, umhilhum qalilan, aku akan ulur mereka sebentar, biarin aja, diulur sama Allah. Wala tasta'jil adzabahum wa ihlakahum, dan tidak usah engkau meminta agar mereka segera dibinasakan dan diazab, enggak usah, biarkan saja. Ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ayat yang terakhir ini sejatinya merupakan ayat ancaman bagi orang-orang yang mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, bahwa Allah akan mengulur mereka sebentar dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghabisi mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Ketika mereka sudah tidak mempedulikan lagi peringatan yang ditujukan kepada mereka, kami akan bukakan bagi mereka pintu kenikmatan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka pada level mereka itu begitu bergembira, senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami akan siksa mereka dengan sekonyong-konyong, fa idza hum mublisun, ketika itulah mereka akan putus asa. Jadi akan diangkat dulu, diulur dulu, ya, difur dulu, nanti kalau sudah akan dijatuhkan, ya, sejatuh-jatuhnya. Inilah jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum yang berkaitan dengan tafsir surat At-Tariq, ya. Dan di antara faedah terbesar dari ayat ini atau surat ini adalah mengajak kepada kita untuk merenungkan kembali hakikat kehidupan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita maha mampu untuk mengembalikan kita, dan marilah kita bersiap untuk hari yang pasti datang tersebut, yaitu hari
kita kembali kepada Allah. Allah mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Hati-hatilah kalian dari hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan Pak kalau ada yang ingin ditanyakan. Barakallahu fikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi disebutkan dalam surat At-Tariq ayat 13, innahu laqaulun fasih. Ini bahwa sesungguhnya apa itu benar-benar firman manusia antara hak dan batil. Itu untuk di hari-hari ini banyak sekali sebagian dari kaum muslimin tatkala dijelaskan permasalahan, dijelaskan untuk penyelesaiannya secara dengan apa dan sunnah itu mereka berkata, oh kan kita bukan negara Islam, terus kalau gitu tinggal aja di Arab, terus kadang malah mereka kadrun ya, itu kan gimana, apakah mereka sampai tingkat mendustakan agama atau gimana? Ya. Yang pertama untuk kita sendiri dulu, maka itulah sunnatullah, ya, sunnatullah subhanahu wa ta'ala yang berlaku pada hamba-hambanya. Manusia itu cuma 3 macam. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Pertama itu orang-orang yang bertakwa. Ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus sampai kemudian apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum al muflihun. Itu orang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah orang kafir. Kafir ndeles. Ndeles itu bahasa Jawa. Kafir tulen. Ya. Orang kafir tulen. Nah, yang ketiga ini yang Allah sebutkan ayatnya paling panjang. Kalau orang muttaqin cuma 5, orang kafir cuma 2 ayatnya. Yang sisanya itu banyak. Tentang apa? Orang yang tidak jelas ini. Di tengah-tengah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada di antara mereka yang mereka mengatakan, "Oh, kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Tapi apa kata Allah? Oh enggak, mereka enggak beriman. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Dan Allah sebutkan tandanya banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah. Di antaranya lagi di surat Ali Imran. Antara lain surat lagi surat At-Taubah. Itu banyak tentang ciri-ciri, narasi, redaksi, pola pikir yang dibawakan oleh orang-orang jenis ketiga ini. Itu orang-orang apa? Munafikin. Surat Al-Munafikin ada sendiri. Di antaranya bahwa orang-orang munafikin adalah orang yang apabila diajak, ta'alau, ayo kita kepada apa-apa yang Allah turunkan, kepada apa-apa yang Rasul bawa, mereka mengatakan, ya, kami enggan, kami tidak mau untuk mengikuti apa-apa yang Allah turunkan dan apa-apa yang Rasul inginkan. Maka berhati-hatilah orang-orang seperti itu. Bisa jadi ada kemunafikan di dalam hati, ya. Dan itu bukan hal yang sepele. Dalam masalah seperti bukan hal yang sepele. Ketika orang kemudian berolok-olok ya dengan masalah agama, ya, ini sekarang Bapak sudah jadi kadrun juga Pak ya, atau Bapak ini demikian dan demikian. Nah, ini bukan hal yang sepele. Karena itu namanya berolok-olok, ya, memberikan julukan-julukan negatif kepada ajakan-ajakan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai konsekuensi seorang muslim. Seorang muslim itu dia memiliki kewajiban, wajib untuk kemudian dia menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai apa? Sebagai patokan dia, ya, sebagai patokan dalam kehidupan dia. Lantas bagaimana sikap kita? Ya, kita bersabar. Memang demikianlah sunnatullah, bahwa manusia itu akan ada 3 macam. Tidak ada yang keempat manusia itu. Kalau nggak beriman, ya orang kafir, ya udah yang tengah-tengah nih, yang tidak jelas. Ya bukan tidak jelas, mereka ini orang-orang yang sejatinya mengingkari dalam hati, tetapi menampakkan keislaman secara zahir. Ya. Tidak bermanfaat bagi mereka apa-apa yang kemudian mereka lakukan, ya. Dan sesungguhnya kalau orang itu mau jujur, ya mau jujur, mau berpikir secara jujur,
Tadi ayat yang kita baca tadi. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Lihatlah hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang digugat oleh sebagian orang. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah sebutkan di dalam Taurat dan Injil tentang apa? Anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'ain. Kami telah tegaskan nyawa itu dibalas dengan nyawa. Kejadian pembunuhan yang terjadi, yang mungkin kita baca, kita dengar, ya. Kalau ditanya mereka keluarga yang menjadi korban pembunuhan, secara fitrahnya, secara jujur hati nurani mereka pengennya apa? Nyawa balas nyawa. Wah, ini namanya radikal. Enggak, itu hukum Taurat begitu. Ya, orang Yahudi hukumnya begitu. Di Injil juga begitu, di Al-Qur'an juga begitu. Itulah alaisallahu bi ahkamil hakimin. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisos itu ada kehidupan untuk kalian. Kenapa? Kalau ada orang dipisahkan antara kepala dengan badan dan ditonton oleh orang banyak, maka setelahnya akan turun itu namanya apa? Kejahatan. Orang akan berpikir, wah, ini kepala ini cuma satu, leher cuma segini, badan ini kalau nggak ada kepala mati kita. Dia akan berpikir untuk kemudian apa? Menumpahkan darah orang lain. Tapi kalau sekarang ya paling kurungan, ya paling penjara dan seterusnya, maka bisa jadi orang itu, dan memang akhirnya orang apa? Mudahan, gampang, ya. Urusan belakang. Nah, ya urusan belakang. Paling cuman sekian tahun. Nanti masuk situ kan dikasih makan juga. Syukur-syukur nanti bisa dapat remisi. Ya, dan seterusnya. Ya, itu apa ya? Mengusik fitrah. Kita ngomong fitrah saja. Ya. Jadi tidak boleh hal seperti itu, dan dikhawatirkan itu ada kemunafikan di dalam hatinya. Ya. Nah, ya kita sabar, Bang. Ya, Bang zamannya. Baik. Silakan Pak kalau masih ada lagi. Nggih, Pak. Bolehkah seorang memberangkatkan umrah orang tuanya sementara dia sendiri belum umrah begitu? Wallahu alam. Saya belum bisa jawab. Nanti coba saya carikan fatwa tentang masalahnya, ya. Karena umrah sendiri menurut sebagian ulama itu ada yang mengatakan wajib sekali seumur hidup. Ya, umrah itu ada yang mengatakan wajib sekali seumur hidup. Ya memang kalau orang tidak berangkat haji, ya umrah dulu kan gitu kalau di kita. Ya, umrah dulu kalau kita. Saya belum bisa jawab, nanti insyaallah jadi PR itu. Bolehkah memberangkatkan umrah? Baik, mungkin kita cukupkan untuk kesempatan kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.